Halo? Sorry, ngobrol dengan tetangga sebelah. Rencana mau tutup pintu supaya nggak ganggu suara di belakang. Ada tetangga sebelah ngobrol dulu, ya gitulah, biasa. Oke. Kita balik ke topik pembahasan sekitar 30 menit lah, mudah-mudahan selesai. Oke, bismillah ya. Oke. Sekarang kita kembali mengingatkan bahwa untuk deposito itu tidak bisa diperjualbelikan dengan mudah ya untuk Sendra tadi. Jadi deposito itu memang produk perbankan yang memang posisinya ketika dia sudah dibeli itu sudah kita masuk ke sana, tanamkan uang ke sana, ya akan lebih aman dan juga dapat rate bunga yang lebih besar. Dan biasanya untuk penarikan sesuai waktu yang telah ditentukan. Misalnya setiap tanggal 30 akhir bulan. Maka tanggal itu aja yang kita bisa narik. Kalau lewat tanggal itu, kita nggak bisa ngambil uang kita gitu. Tanggal 28, 26 tuh nggak bisa. Safety dia. Kemudian satu lagi tentang deposito, biasanya kalau kita nabung kan, biasanya nabung, ya kita nabung aja. Kalau kita mau setiap bulan kita transfer, kita nabung kan, setelah kita bisa gampang menabung dan gampang menarik. Tapi kalau deposito untuk perpanjangannya itu, dia biasanya setiap bulan dia akan ngabarin tuh ke pihak perusahaan, seperti kantor yang Bapak kerja sekarang di kantor ACA, kan juga ada deposito di BPR, setiap akhir bulan dia ngabarin tanggal 30, tanggal 28 itu temponya. Apakah deposito milik ACA ingin diperpanjang gitu kan? Ya perpanjang, ya udah perpanjang gitu modelnya. Oke, sekarang kita next ya ke materi berikutnya. Kita udah melihat kemarin tentang funding dan lending, terus Bapak juga sampaikan bahwa ada tugas baca kita semua untuk melihat produk-produk tabungan yang ada di bank. Ada tabungan, rekening giro, dan deposito. Kita bahas tadi, tabungan untuk masyarakat umum, rekening giro biasanya cenderung untuk badan, sedangkan deposito bisa badan, bisa perorangan, tapi sifatnya tidak seperti ini, tidak sefleksibel tabungan dan giro. Deposito modal tabungan yang bunganya lebih tinggi, namun dia hanya bisa ditarik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Kemudian untuk lending atau penyaluran dananya, ada investasi, modal kerja, dan seterusnya kan ada banyak. Nah, pada pertemuan ini, sesuai dengan RPS, maka kita fokusnya kepada kredit. Sebelum kita masuk ke komponen kredit, Bapak ingin tanyakan dulu ke teman-teman, pendapat teman-teman tentang apa itu pengalokasian dana. Konsep ini penting untuk kita pahami bersama. Sekarang minta pendapatnya dari Jennifer, ada? Iya, Pak. Oke, Jennifer. Menurut Ya. Jennifer, apa itu pengalokasian dana? Pengalokasian dana. Dia kayak dananya digunakan untuk ke tempat-tempat lain, ke tempat yang membutuhkan gitu, Pak. Bisa ulang? Dananya kayak digunakan untuk ke tempat yang membutuhkan gitu, Pak. Oke, jawabannya benar. Jadi, menariknya gini. Setuju mana, Jennifer? Uang itu dibelanjakan sesuai kebutuhan ataukah sesuai keinginan? Sesuai kebutuhan, Pak. Kenapa nggak sesuai keinginan? Karena kayaknya kebutuhan lebih utama dipenuhi.
Oke, sekarang kita bicara tentang kebutuhan. Jawabannya udah benar. Ini bukan ngejebak nih, bukan apa-apa nih. Ini kita lagi sharing nih ceritanya nih, sharing. Oke. Kebutuhan itu ada 3. Ada primer, ada sekunder, secara konsep ya, ada tersier. Nah, coba sebutkan at least 3 kebutuhan primer dari Jennifer. Nggak usah Jennifer deh, nggak apa. Coba, bisa nggak? Contohnya. Primer, Pak. Apa? Primer kan sandang, pangan, papan, Pak. Ya. Makanan, pakaian, rumah. Terus apa lagi? Satu lagi contohnya yang primer saat ini. Obat-obatan. Oh, karena COVID nih, obat nih perlu. Oke lah, nggak apa-apa. Mantap. Uang, Pak. Oke, sekarang kita ke, makasih ya Jennifer ya. Kalau Agit ada. Halo, Agit. Ya, Pak. Kebutuhan sekunder Agit apa Agit? Oke, nggak usah gitu. Pertanyaannya gini, paket data itu sekunder atau primer? Sekunder, Pak. Sekunder, serius. Apakah kita bisa hidup tanpa handphone sekarang? Tanpa pakai data. Agit? Git, bisa nggak pakai handphone 1 hari gitu untuk nggak bantu kerja? Ya udah, jawab sendiri kita. Sekarang pakai data tuh, kayaknya udah nggak jadi sekunder lagi, udah jadi primer lah, masuk HP dan seterusnya. Jadi maksud Bapak gini, cuman gini yang mau bilang, diusahakan untuk selalu menempatkan pengalokasian dana itu untuk kebutuhan kita sehari-hari. Karena ada juga konsep begini, konsep dalam ekonomi makro, penghasilan, akuntansi ya, sama dengan pengeluaran kan. Pengeluaran. Pendapatan, konsepnya itu sama dengan konsumsi C plus saving. Konsumsi plus nabung. Jadi yang idealnya itu kita selain gunakan uang penghasilan kita, misalnya teman-teman udah kerja, jangan digunakan untuk konsumsi, tapi juga harus ada saving seharusnya, menabung. Tapi yang lebih ideal lagi, pendapatan P itu sama dengan konsumsi plus nabung plus investasi. Investasi itu bentuknya, nah investasi ini kita bisa gunakan dalam bentuk aset, barang berharga, misalnya gold, gitu kan. Juga bisa juga dalam bentuk bursa saham, pasar modal saham misalnya. Kita juga bisa gunakan dalam bentuk lain-lainnya, seperti kalau dia perbankannya berarti masuk ke deposito. Semua ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk melawan yang namanya inflasi.
uang yang kita punya tuh kita tabung supaya dia tidak kalah dengan inflasi. Karena kalau kita hanya dalam bentuk uang saja, inflasi kenaikannya sekian persen per tahun, rata-rata 10% per tahun. Kalau uang kita nggak kita masukkan ke dalam hal-hal seperti ini, kadang uang itu akan kalah nilainya. Tapi ada juga investasi lain yang lebih penting, yang mungkin kadang kita lupa, yaitu kesehatan plus pendidikan. Jadi kalau kita pengen maju, kesehatan kita harus sehat, kita sakit, kita nggak bisa ngapa-ngapain kan, harus sehat dan juga semangat dalam pendidikan. Oke. Sekarang kita masuk ke kredit. Kredit itu menurut kata dasarnya adalah creder. Nggak tahu cara bacanya gimana nih, karena nggak tahu bahasanya dari bahasa Latin. Nggak tahu cara men-spellnya, tapi artinya itu sama dengan belief atau trust, sesuatu yang percaya, kepercayaan. Seperti Bapak pernah sampaikan sebelumnya dalam video kalau nggak salah, bahwa bank itu kan satu bentuk perusahaan jasa, yang dia itu memang benar-benar memberikan jasa dan dalam bentuk kepercayaan. Agent of, kemarin dia tugasnya itu ya, sebentar. Bank itu punya tugas sebagai agent of trust. Kalau dia nggak bisa mengelola kepercayaan dari masyarakat, maka ya nggak bisa jalan usaha banknya, karena dia punya integritas, menjaga kualitas, transparan, dan seterusnya. Nah, balik ke topik tadi. Sekarang kita masuk ke dalam unsur paling penting atau instrumen terpenting dari bank, yaitu kredit. Kredit itu artinya adalah ini, penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, jadi penyediaan uang berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Jadi ada beberapa unsur di sana. Unsur yang pertama, hal yang penting adalah uang. Kemudian apa lagi? Adanya kesepakatan pinjam meminjam. Kemudian apa lagi yang penting? Kemudian kewajiban melunasi utang. Wajib melunasi utang. Satu lagi jangka waktu. Ada jangka waktunya, dan satu lagi adalah bunga. Kalau kita lihat dari hal tersebut, poin mana yang kira-kira nggak jelas menurut teman-teman, yang masih kurang jelas? Ada nggak? Uang jelas, ya kan? Kesepakatan pinjam-pinjam juga jelas, karena nanti ketika teman-teman melakukan transaksi kredit di bank, maka nanti ada kontrak yang harus ditandatangani oleh kita dan juga oleh pihak bank. Kemudian kewajiban melunasi utang itu jelas, karena kalau kita ada minjam, kewajiban kita adalah harus melunasi utang yang kita pinjam. Makanya dalam Al-Quran tentang ayat tentang pinjam meminjam itu ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, ya kan? Kemudian ada jangka waktunya. Utang tuh waktunya jelas, misalnya periodenya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 1 bulan, 2 bulan. Dan yang terakhir ada pemberian bunga. Nah, yang menjadi sering jadi perdebatan di masyarakat karena kita kulturnya Indonesia, yaitu tentang bunga. Bunga tuh bilangnya riba adalah, kita nggak usah bahas ke konteks itu. Tapi bilang kalau kita bicara tentang bunga, maka nanti konteksnya arahnya ke ini. Oke, kita lanjut ke bunga bentar ya. Nanti model bunga tuh model perhitungan bunga
Ada yang sifatnya satu flat atau tetap, yang kedua inuitas. Inuitas atau anuitas ya? Berubah-ubah. Jadi kalau yang flat itu gini, misalnya kita pinjam uang 10 juta. 10 juta, kemudian bunganya sekian persen per tahun, maka nanti hitungannya itu setiap bulan tagihannya, angsurannya misalnya 500.000 per bulan. Maka itu bunganya itu tetap tuh 500.000 dari awal sampai akhir, 500.000 per bulan, hitungan bunganya tetap. Tapi kalau kita udah masuk ke model yang inuitas ini, dia nanti modelnya gini gambarannya. Sebentar. Stop share. Share lagi ke pin. Share. Oke. Mana yang lebih tepat ya? Sebentar. Ini model inuitas nih. Kita timeline-nya gini. Misalnya kredit kita 5 tahun. Contoh 5 tahun. Maka di tahun pertama bunga yang akan diberikan itu sebesar ini. Kedua, ketiga, keempat, kelima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, jadi kalau teman-teman besok misalnya melakukan kredit di bank, kemudian dibilang model bunganya inuitas, maka nanti di tahun pertama tuh isinya yang teman-teman bayar komposisinya antara ini. Jadi dalam kita anggap ini sebagai kue ya, kue. Kue itu terbagi dua. Ada yang namanya pokok plus bunga. Nah, kalau dalam inuitas tahun pertama pokoknya cuma segini. Hanya segini. Sementara bunga itu seluruhnya bunga. Tapi nanti ketika kita ada di bagian tahun kelima, terbalik sebaliknya. Maka konsepnya seperti ini. Kalau konsep seperti ini, teman-teman besok kalau memang utang di bank, kemudian modelnya seperti ini, saran Bapak, ketika teman-teman punya rezeki, misalnya pokok hutang ada 50 juta, terus teman-teman tiba-tiba dapat rezeki nomplok nih, dapat warisan uangnya 50 juta juga misalnya. Kreditnya udah jalan sekitar 1,5 tahun baru, 1,5 tahun masih di ranah yang ini. Teman-teman kalau berharap ngebayar uang, ngebom lah, untuk lunasin utang semuanya, itu nggak untung loh teman-teman, serius. Teman-teman nggak untung loh, karena kita besar di awal gitu. Beda kalau bunganya flat. Tapi ya ini sebagai ilmu pengetahuan maksud Bapak. Bapak pribadi sampai saat ini alhamdulillah masih belum berhutang. Kalau memang di masa Covid, saran Bapak yang paling baik usahakan menghindari yang namanya utang, karena kalau kita hutang saat ini seperti ini susah banget kalau kita nggak kerja lah. Oke, mungkin itu sedikit gambaran ya tentang bunga inuitas. Sekarang kita balik ke fokus ke topik kita lagi. Sorry. Terlalu banyak distract-nya. Oke.
Sekarang kita balik ke topik. Kemudian kalau untuk bagian yang lain saya rasa masih jelas. Kalau uang juga kita kan sebenarnya udah sempat nge-share buku bahwa uang itu ada sekarang dengan uang digital. Jadi nanti hal-hal seperti itu kalau Bapak teman-teman sebagai generasi muda bisa pelajarilah hal seperti itu. Karena kita penting untuk mengetahui hal-hal yang update untuk saat ini. Kemudian di dalam kredit itu sendiri ada beberapa unsur, ada waktu, kepercayaan, penyerahan, resiko, dan persetujuan atau perjanjian. Ini menurut teorinya. Kemudian jenis kredit ada banyak, produktif dan konsumtif, menurut tujuan penggunaannya, dan juga untuk pertanian, untuk sektor usaha ada 4. Nah, kalau teman-teman minta Bapak jelasin hal-hal yang seperti ini, hal seperti ini yang menurut Bapak itu gak mau ngejelasin gitu. Karena tinggal dibaca gitu. Dibaca, selesai. Dibaca, selesai. Maksud Bapak, mumpung ada bahannya nih di sini nih, kita diskusi apa gitu yang sesuatu yang baru, yang different, yang bisa menambah wawasan kita. Oke, mungkin sampai di sini ada yang ingin kita masuk ke sesi tanya jawab, ada yang ditanyakan. Kalau kayak gini, sekali lagi Bapak bilang ya, bukan Bapak tak mau ngejelasin. Hal ini simpel banget, tinggal dibaca, clear, clean and clear, selesai. Tapi berharap teman-teman yang di sini mungkin ada sesuatu yang ditanyakan tentang perbankan atau hal lainnya bisa ditanyakan ke Bapak, silakan. Bapak persilakan. Monggo. Saya Pak ingin bertanya. Silakan, dari mana Bu? Maaf. Saya Lydia Pak. Saya mau tanya. Tadi ada bunga bank yang berbeda itu Pak. Kenapa kalau kita pinjam uang di bank itu Pak ya? Kenapa kalau kita pinjam sedikit bunganya itu banyak, sedangkan kita pinjam banyak bunganya itu dikit Pak. Kebanyakan masyarakat ngeluh gitu Pak. Habisnya kan misalnya nih mempet nih Pak ya, ada keluarga itu mau butuh operasi. Dia kurang uangnya 1 juta. Sedangkan bunganya tuh lebih besar daripada nanti misalnya mau pinjam 10 juta. Itu kenapa Pak ya? Oke, saya bantu jelaskan ya. Untuk case yang disampaikan oleh Bu Lydia Marina barusan, sebenarnya gini, konteks kredit itu sebenarnya tergantung kepada tenor. Tenor itu atau waktu. Semakin panjang waktu yang kita ambil, cenderungnya biasanya semakin panjang, artinya bunga semakin besar. Tapi kalau tenor yang kita ambil semakin kecil, sebaliknya, makin kecil yang kita ini. Contohnya gini, misalnya saya cerita aja. Misalnya kita ngambil uang, minjam uang 10 juta dengan tenor 1 tahun, kemudian ada rate bunganya 5% per bulan. Kali 5%. Berarti ketika dia bayar 1 juta bagi 12 plus 50.000. Kok gini angkanya? Oke, ulang. Saya pakai kalkulatornya error. Oke, Bu Lydia masih hadir? Masih Pak. Pendapat Bapak, sebenarnya kalau kita mau minjam itu akan lebih, ketika kita pinjam waktu yang singkat, kan hitungannya lebih besar. Kemudian kalau kita meminjam dengan waktu yang lebih panjang, angsurannya itu lebih kecil, karena memang karena waktunya lebih panjang, berarti secara pembagiannya itu lebih besar pembagiannya. Sebenarnya seperti itu. Tapi secara total, sum, sebenarnya semakin panjang tenor kita, itu jumlah yang kita bayarkan semakin besar. Tapi kalau tenor kita semakin kecil, waktunya semakin kecil, waktu peminjamannya, sebenarnya secara jumlah, uang yang kita kembalikan itu akan lebih kecil. Misalnya,
Misal kita pinjam uang 5 juta. Kalau kita ambil tenor 1 tahun, maka kredit kita misalnya 700.000. 700.000 kali 12 berapa? Salah tuh. Nggak cukup dia. Kan cuma 8 juta, sorry. Udah banyak ya? Kali 12 sama dengan 8.400.000. Ini sembarang loh angkanya, sembarang banget. Kalau kita ngambil tenornya misalnya 3 tahun, angsurannya cuma 500.000. Tapi 500.000 ini dikali dengan 36 bulan. Dengan 18 juta. Kenapa nggak, Bu? Kita 700.000 secara nilainya besar, angsurannya, tapi secara jumlah cuma kecil, cuma 8.400.000. Tapi kalau kita ambil 3 tahun, jadi jauh banget perbandingannya. Nah, cuman gini, ini sebagai gambaran, tapi ini benar-benar nilai yang benar-benar ngaco. Dalam artian saya nggak ngitung jumlah rate-nya berapa. Tapi ini sebagai gambaran aja, Bu ya. Jangan dijadikan ini sebagai patokan angkanya, tapi secara konseptual saya harap Ibu bisa paham. Halo? Masih on? Bu Lydia? Bu Lydia? Kalau kami itu ya Pak, uang baik kita ambil jangka waktu singkat aja daripada panjang Pak ya. Betul, setuju. Kalau kita emang terpaksa ngutang dengan cara kredit, usahakan ambil waktu yang paling singkat. Setuju. Sama saran yang kedua, Bu, kalau Ibu memang mau ngutang, saran saya gunakan instrumen yang legal. Misalnya kita ke bank atau ke koperasi yang memang basisnya koperasi yang jelas. Misalnya kan kadang ada arisan RT nih, koperasi RT kan kadang ada. Itu lebih baik daripada Ibu ngambil basis koperasi, tapi koperasi itu koperasi yang lintah darat, yang rentenir, yang bunga harian. Kalau Ibu pakai model itu kejam banget tuh. Karena saya ada kenalan orang yang dia tuh ngutang pakai rentenir. Akhirnya dia ngutangnya awalnya cuma berapa juta, tapi lama-lama tuh jadi puluhan juta gara-gara itu. Serius. Baik, ada lagi yang ingin tanyakan? Waktu kita tinggal 4 menit. Kalau dalam akuntansi kita kan ada jangka pendek, jangka panjang. Kalau di perbankan ada juga jangka menengahnya, 1 sampai 3 tahun jangka menengah.
teman-teman masih bisa dengar suara Bapak? Kameranya pada off semua ya? Oh, jaringannya ya kurang bagus ya kayaknya. Iya Pak, tadi agak putus. Betul, Bapak juga putus. Baik, kalau memang sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, Bapak ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas pada hari ini bermanfaat. Dan juga karena ini menjelang bulan Ramadan, Bapak ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, maaf lahir batin. Mudah-mudahan kita bisa tetap sehat dan bisa bertemu Ramadan ini dengan penuh keberkahan dan hati yang gembira, insya Allah. Oke. Saya ada lagi yang mau tanyakan terakhir? Pak, pertemuan tinggal berapa lagi Pak? 1 Pak ya? Pertemuannya sekarang pertemuan ke-6 dan pertemuan ke-7 kita langsung atensi hari ini. Saya akan memberikan dalam bentuk kuis sebagai pertemuan ke-7. Jadi pekan depan kita sudah bisa UTS. Gimana enggak? Hari Sabtu Pak deadline-nya. Lebih kurang lah, nanti saya menyesuaikan. Uploadnya lama ya, aduh kacau ya. Untuk masa deadline nggak usah dipikirin lah, teman-teman fokus saja untuk ujiannya. Dan kalau untuk sama Bapak, insya Allah ujian open book, open source, jadi bisa googling dan lain sebagainya. Tapi biasanya kalau soal yang googling itu, jawabannya nggak ada di internet biasanya. Nalar ya Pak. Iya. Halo Pak ya, wawasan. Jadi kan Pak, lebih enak. mau tanya ada Oh iya, silakan Bu. hitung-hitungan dapat nanti UTS-nya Pak? Kayaknya nggak ada. Untuk sementara Nggak ada. semester UTS ini belum ada hitungan, masih teori. Oke. Bapak Heri. Ya, Pak. Oke Pak. Sudah hari ini Terima kasih Pak. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi. Wabarakatuh. Bye-bye. Dadah gitu.